yang dikasihi Tuhan, pernahkah teman-teman mendengar atau tahu apa itu insecure? Ya, insecure merupakan perasaan cemas, khawatir, gelisah, takut yang ada di dalam diri seseorang. Istilah insecure memang dekat dengan orang muda. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa orang muda pasti pernah merasa insecure. Saya ingin berbagi pengalaman ketika saya mengalami insecure, khusus insecure pada tubuh saya. Pandangan akan perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki tubuh yang langsing, kulit yang putih, rambut panjang, dan feminim, atau lain sebagainya. Stereotip ini membuat beberapa perempuan merasa insecure akan fisiknya. Pengalaman insecure yang saya alami ialah ketika saya mengalami atau mendapat komentar negatif atas tubuh saya. Sekarang di Jogja tambah gemuk ya, dikurangi toh makannya. Bahkan sampai ada yang berkomentar bahwa saya itu seperti ibu-ibu. Saya terus dihujani oleh komentar-komentar negatif setiap saya keluar rumah, sehingga membuat saya mengurung diri dan tidak mau keluar rumah. Teman-teman muda, mungkin teman-teman pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Insecure karena fisik yang gemuk, insecure karena tidak bisa menjadi seperti orang lain, insecure terhadap relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Kita perlu menyadari bahwa rasa insecure yang kita rasakan ini ternyata ada faktor penyebabnya, teman-teman. Pertama, seringkali kita terlalu mendengarkan perkataan atau komentar negatif dari orang lain. Akibatnya kita menjadi terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain agar kita diterima. Kedua, seringkali kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau, teman-teman. Akan tetapi kita perlu bercermin dengan diri kita, menanamkan di dalam diri kita bahwa aku ya aku, tidak bisa disamakan dengan dia atau mereka. Ketiga, seringkali kita mengalami kegagalan atau penolakan. Kita sering berekspektasi terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan diri kita sendiri, sehingga ekspektasi kita itu tidak bisa terpenuhi. Akhirnya apa? Kita akan merasa payah, merasa diri tidak layak, dan merasa bahwa yang kita lakukan semuanya ini adalah sia-sia. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, kitab suci memperlihatkan bahwa ternyata dulu Yesus juga mengalami penolakan. Penolakan menjadi salah satu faktor penyebab seorang mengalami insecure. Dalam Matius 13 ayat 53-58 diceritakan bahwa Yesus mengalami penolakan di Nazaret, tempat asalnya, ketika sedang mengajar di rumah ibadat. Di situ orang merendahkan Yesus dengan berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu?" Dan tidak percaya dengan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Yesus. Akan tetapi, ketika Yesus mengalami penolakan dan direndahkan orang, apa yang dia perbuat? Apakah Yesus berhenti berkarya? Apakah Yesus insecure? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Yesus tidak insecure. Ia tidak terpengaruh akan perkataan atau komentar negatif dari orang lain, melainkan terus berkarya dengan melakukan mukjizat di tempat lain. Teman-teman muda, setiap orang mempunyai alasan untuk merasa insecure. Mungkin karena fisik, karena relasi, atau semacamnya. Yesus bisa saja insecure karena dia anak seorang tukang kayu. Tapi Yesus memilih untuk tidak insecure. Artinya bahwa insecure sebenarnya merupakan suatu pilihan. Melalui perikop ini, sebagai orang muda, kita diajak untuk menolak insecure
dan memilih bersyukur. Kita juga diajak untuk tidak terus memandang kekurangan, melainkan kelebihan kita, untuk terus berkarya dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan